Halo Sobat SG, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Kak Saiful. Hari ini kita akan bahas materi listrik dinamis yang di dalamnya nanti teman-teman akan banyak belajar ya. Yang pertama ada nanti hambatan, kemudian ada kuat arus, dan juga ada tegangan, serta nanti energi listrik. Nah, di akhir video juga nanti kakak tampilkan beberapa latihan soal ya. Ada yang soal dari SIMAK UI, ada juga UTBK. Nah, tonton terus sampai habis ya. Nah, untuk materinya hari ini kita akan simple saja, singkat saja, yaitu the point, biar nanti teman-teman bisa dengan mudah memahami inti dari materi listrik dinamis itu apa sih. Nah, ini untuk yang teman-teman akan pelajari hari ini. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat familiar sekali ya. Teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan gambar yang satu ini nih. Teman-teman juga pasti punya semua gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman sekalian? Di sini ada gambar handphone gitu ya, kemudian ada gambar kabel, ada juga di sini ada gambar power bank. Tahu nggak di dalamnya itu komponennya apa aja? Nah, salah satunya nanti kita akan bahas di sini nih. Tadi ada power bank, di dalamnya nanti ada rangkaian sumber tegangan gitu ya, ada rangkaian baterai, entah nanti seri atau paralel, kita ikutin terus pembahasannya gitu ya. Dan juga di sini ada gambar kabel ya. Kira-kira nanti namanya kalau di materi listrik dinamis disebutnya sebagai apa sih? Nah, teman-teman nanti sering dengar yang namanya kawat penghantar dan segala macamnya. Nah, oke, langsung saja ya kita lihat materinya. Nah, garis besar untuk materi yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah seperti ini. Nanti teman-teman peta konsepnya adalah membahas rangkaian tertutup yang di dalamnya nanti ada beberapa komponen. Kakak ambil 3 saja ya. Ada nanti ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Nah, ini adalah komponen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter? Nah, ampere meter itu sendiri nanti kan alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup gitu ya. Nah, voltmeter itu apa? Nah, voltmeter ini kan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan yang terukur pada rangkaian tertutup tersebut. Nah, kalau ohmmeter apa? Nah, ohmmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan gitu ya pada sebuah rangkaian. Nah, dari 3 komponen ini nanti teman-teman akan kenal satu hukum yang dipakai pada pelajaran atau materi listrik dinamis, yaitu hukum Ohm ya. Ini akan menjelaskan tentang hubungan antara kuat arus, tegangan, dan juga hambatan. Nah, garis besarnya sudah bisa dipahami ya. 3 ini yang akan kita pelajari. Nah, nanti untuk masing-masing sebenarnya ada juga bagiannya. Seperti kalau di kuat arus nanti teman-teman akan belajar hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Seperti apa? Ikuti terus. Nah, kemudian nanti juga untuk tegangan sebenarnya juga ada yang namanya jenis rangkaian tegangan ya. Nanti ada seri, ada juga paralel. Demikian juga untuk yang hambatan. Hambatan juga nanti ada hambatan yang dirangkai seri, ada juga hambatan yang dirangkai paralel. Dan nanti keseluruhannya nanti teman-teman adalah belajar menghitung atau mengetahui daya dan juga energi listrik. Oke, sudah menguasai ya untuk peta konsepnya? Kita langsung lanjut. Nah, sekarang kakak akan coba rincikan terlebih dahulu kira-kira komponen apa saja yang akan dibahas dan definisinya secara singkat seperti apa sih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama, untuk materi listrik dinamis itu sendiri fokusnya untuk belajar apa sih sebenarnya. Nah, listrik dinamis ini membahas muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian yang dapat menghasilkan energi listrik. Bisa dipahami ya? Ini definisi yang simpelnya. Nah, kemudian nanti untuk yang kaidah-kaidahnya, yang pertama, listrik itu dia mengalir dari mana ke mana gitu kan. Nah, listrik itu mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, apabila kedua titik tersebut terhubung dalam rangkaian tertutup. Kalau misalnya di sini rangkaiannya tidak terhubung, nah berarti ini tidak ada. Berarti nanti tidak ada aliran gitu ya, harus terhubung terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada namanya titik yang berpotensial tinggi, ada juga titik yang berpotensial rendah. Nah, mungkin misalkan untuk mendefinisikan ini teman-teman bisa lihat atau bisa bayangkan teman-teman punya satu batu baterai. Misalkan ya, ada batu baterai yang speknya adalah misalkan
1,5 volt yang kecil. Ada juga batu baterai yang agak besar sedikit, 4,5 volt. Nah, teman-teman bisa bandingkan antara 4,5 volt dan 1,5 volt, itu mana sih yang potensialnya tinggi, mana sih yang potensialnya rendah. Kelihatan dari angkanya ya, 4,5 volt berarti itu potensialnya lebih tinggi dibanding yang 1,5 volt. Nah, nanti pada suatu rangkaian juga teman-teman bisa temukan, khususnya nanti ketika teman-teman belajar tentang hukum Kirchhoff nanti ya, di rangkaian tertutup nanti teman-teman akan belajar bagaimana sih menentukan arah pergerakan arus gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian poin yang berikutnya, yang kedua, pada analisa rangkaian listrik dinamis, hal yang perlu diperhatikan adalah komponen-komponen rangkaian seperti sumber tegangan, hambatan, susunan rangkaian, dan hukum-hukum yang berlaku. Ini kaidahnya dulu ya yang dipahami teman-teman sekalian. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman dihadapkan dengan sebuah soal, nah teman-teman pahami terlebih dahulu. Misalkan yang pertama, sumber tegangannya nanti dirangkai seperti apa. Nah kemudian hambatannya juga disusun seperti apa. Kira-kira hukum yang berlaku itu seperti apa? Nah, ini poin-poin sebelum teman-teman nanti menyelesaikan suatu persoalan gitu ya. Nah, nanti untuk kaidah masing-masing akan kita lanjutkan atau akan kita bahas di sesi atau akan kita bahas di next slide-nya. Nah, poin yang ketiga, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sumber tegangan dan fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, sumber tegangan itu berfungsi sebagai sumber energi yang akan mengalirkan muatan listrik. Kalau misalnya nggak ada sumber tegangan, ya nanti tidak ada listrik yang mengalir. Simpelnya seperti itu definisinya gitu ya. Dan yang berikutnya, hambatan. Sebenarnya hambatan diperlukan nggak sih? Teman-teman kan misalkan akan melakukan sesuatu. Harapannya kan sebenarnya tidak ada hambatan apapun ya. Tetapi di dalam dunia kelistrikan, hambatan itu ada fungsi ternyata ya. Jadi adanya hambatan bukan berarti menghambat listrik itu akan bekerja atau mengalir atau segala macam itu. Justru hambatan juga ada fungsinya. Apa fungsi hambatan? Fungsi hambatan itu adalah untuk mengatur besar atau kecilnya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Kakak ulangi ya. Hambatan itu berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Kenapa ini perlu? Kalau misalkan teman-teman punya suatu alat listrik, kemudian nanti dihubungkan dengan sumber tegangan, kemudian misalkan katakanlah kalian punya handphone, kemudian teman-teman charge pakai charger yang berbeda serinya, berbeda speknya. Katakanlah chargernya speknya sangat besar, handphone kalian kecil. Nanti yang terjadi adalah handphone teman-teman akan cepat rusak. Kenapa? Karena nanti handphone teman-teman dipaksa untuk dialirkan arus listrik yang sangat besar, misalnya seperti itu. Jadi hambatan itu ada fungsinya ya. Khususnya untuk nanti teman-teman itu ketika menggunakan suatu komponen kelistrikan, nah itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan ya. Jadi kalau misalnya komponen kelistrikannya butuh arusnya cuma 5 ampere ya pakai charger misalkan yang bisa mengalirkannya 5 ampere. Kalau nanti misalnya terlalu besar nanti alat kelistrikan teman-teman cepat rusak, itu aja. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah tadi arus listrik ya. Dari 3 komponen yang akan kita bahas, sumber tegangan, kemudian ada hambatan, dan yang ketiga adalah arus listrik. Nah, arus listrik ini menyatakan banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Jadi ibaratnya, tadi kan kita lagi bicara tentang charger misalkan ya. Teman-teman hubungkan sebuah kabel charger ke sumber tegangan dan ke handphone. Nah, selama teman-teman misalkan hubungkan itu komponen tersebut, nanti ada muatan yang mengalir tuh dari sumber tegangan ke handphone teman-teman semua. Jadi nanti handphonenya kan terisi daya begitu. Nah, bisa dipahami ya untuk yang arus ini adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, semakin banyak waktunya, semakin lama waktunya berarti semakin banyak muatan yang mengalir pada rangkaian tersebut gitu ya. Nah, kemudian poin ke-6.
Susunan rangkaian komponen kelistrikan bisa berupa rangkaian seri dan paralel. Nah, komponen kelistrikannya tadi ada hambatan, ada sumber tegangan, dan juga tadi arusnya gitu ya. Nah, nanti untuk yang lebih spesifik di rangkaian di sini yang dimaksud adalah nanti terkait dengan sumber tegangan dan juga hambatannya saja. Nanti kalau arus itu konsepnya mengikuti bentuk rangkaiannya, gitu ya. Nah, tadi sumber tegangan itu bisa disusun seri, bisa disusun paralel. Begitu juga dengan hambatan, bisa disusun seri, bisa disusun paralel. Dan konsep arus itu sendiri, konsepnya nanti adalah besarnya mengikuti bentuk rangkaian yang diberikan gitu ya. Jadi kalau misalnya rangkaiannya hambatannya adalah seri, berarti nanti kuat arusnya bagaimana sih? Nah, misalkan hambatannya disusun paralel, nanti kuat arusnya seperti apa sih perhitungannya, begitu ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah nanti hukum-hukum yang akan digunakan dalam materi listrik dinamis ini adalah hukum Ohm. Tadi udah kakak sebut di awal ya, hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2. Oke, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu tadi dari 3 komponen yang akan kita kupas gitu ya. Yang pertama dari arus terlebih dahulu. Nah, definisi sederhananya dari arus itu tadi sudah sempat kita singgung, yaitu menyatakan banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, di bagian ini teman-teman nanti akan ketemu dengan beberapa persamaan yang biasanya dibahas gitu ya. Ada nanti misalkan kuat arus itu seperti apa rumus dasarnya, kemudian kuat arus itu kalau misalnya teman-teman hubungkan dengan jumlah muatan yang mengalir, perhitungannya bagaimana. Kemudian ada juga yang meminta kadang-kadang adalah yang disebut namanya rapat kuat arus listrik. Nah, ini istilah yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ya. Jangan karena teman-teman belajar tentang arus, tahunya tentang kuat arus itu saja. Nah, ada suatu istilah-istilah yang teman-teman juga harus ketahui. Tadi ada yang namanya kuat arus, ada juga yang namanya rapat kuat arus. Nah, seperti apa? Nah, rumus-rumusnya adalah kakak di sini sudah siapkan jadi satu baris saja ya, biar nanti teman-teman bisa dengan mudah mengingat-ingat persamaannya. Nah, diantaranya di sini yang rumus paling dasar bahwa kuat arus itu adalah Q per T. Nah, kuat arus menyatakan banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktunya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya persamaan I sama dengan N dikali E dibagi dengan T. Ini persamaan yang akan kita pakai kalau misalnya teman-teman diminta menghitung kira-kira jumlah muatan yang mengalirnya berapa banyak. Kira-kira muatan yang mengalirnya berapa banyak sih? Begitu. Nah, I sama dengan N dikali E per T. I kuat arus, N-nya adalah banyaknya atau jumlah elektron yang mengalir, dan yang E-nya berarti di sini adalah besar muatan elektron, yaitu di sini adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dan yang T kecil itu sendiri adalah waktunya, gitu ya. Nah, ada juga nanti di sini rumus yang akan teman-teman pakai, yaitu I sama dengan V per R. Ini hukum Ohm. I sama dengan V per R, rumus dasar ya. Nah, V itu adalah besarnya tegangan yang mengalir, dan R itu sendiri adalah besarnya hambatan. Nah, ada satu lagi persamaan, I sama dengan J dikali A. Nah, J itu adalah rapat kuat arus listrik. Nah, yang namanya rapat kuat arus listrik berarti nanti kan kuat arus listriknya dibagi dengan luasan area yang dilingkupi gitu ya. Jadi kalau kuat arus I sama dengan J dikali A. Nah, kalau rapat kuat arus berarti nanti I dibagi dengan A. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa definisi arus itu sebenarnya muatan yang mengalir per satuan waktu. Ini katakanlah ada sebuah kabel gitu ya, atau kawat penghantar. Nah, yang mendefinisikan kuat arus atau I itu sendiri adalah di sini ini ada muatan yang mengalir nih, berpindah gitu ya. Nah, nanti dibagi dengan banyaknya atau lamanya waktu yang dibagi dengan lamanya waktu selama si muatan tersebut mengalir gitu ya. Semakin lama waktunya, semakin banyak muatan yang mengalir begitu. Nah, kemudian untuk yang A itu sendiri adalah di sini
luas penampang gitu ya. Tadi kan kita singgung ada yang namanya rapat kuat arus listrik, IJ kali A. Nah, namanya rapat itu berarti nanti besarnya kuat arus yang mengalir dibagi dengan luas penampangnya. Nanti kalau misalnya luas penampangnya besar, berarti kerapatannya kecil gitu ya. Kalau misal luas penampangnya kecil, kerapatannya semakin tinggi begitu. Nah, bisa dipahami ya untuk gambar yang simpel ini. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, hukum yang dipakai kalau ketika teman-teman belajar tentang kuat arus. Nah, di sini ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kalau hukum Kirchhoff 1 bunyinya seperti apa sih? Nah, yang pertama, hukum Kirchhoff 1 itu dia menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, jadi pada intinya hukum Kirchhoff 1 itu membahas tentang kuat arus listrik yang masuk dan keluar percabangan. Yang masuk percabangan harus sama dengan yang keluar percabangan. Intinya seperti itu. Kalau misalnya kuat arus yang masuk ke suatu percabangan 7 ampere, nanti yang keluar yang nyebar juga harus 7 ampere begitu. Simple ya. Nah, kemudian untuk yang hukum Kirchhoff 1 ini juga sering dikenal sebagai hukum kekekalan muatan listrik. Kenapa demikian? Karena tadi kita kan kuat arus itu hubungannya dengan muatan yang mengalir ya. Kalau muatan yang mengalir ke suatu percabangan totalnya katakanlah ada 1000 muatan, nanti ketika ada cabangnya misal 5 masing-masing 200-an ya nanti berarti kan sama. Yang masuk 1000, yang keluar juga 1000. Nah, di sini disebut sebagai hukum kekekalan muatan listrik. Dan secara matematis untuk hukum Kirchhoff 1 sendiri bisa dituliskan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Gampang ya? Nah, kita lanjut ke hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, hukum Kirchhoff 2 itu sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan sebenarnya ya. Misalkan teman-teman ketemu suatu rangkaian listrik, kemudian dia tidak bisa diuraikan, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disederhanakan dengan misalnya perhitungan secara seri saja atau secara paralel saja. Nah, jadi di sini teman-teman mesti butuh satu solusi tersendiri untuk menyelesaikan. Misalkan teman-teman ketemu suatu rangkaian, dia mau diselesain pakai seri aja nggak bisa, diselesain pakai paralel aja nggak bisa. Nah, mesti ada solusi lain. Nah, hukum Kirchhoff 2 inilah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, bunyinya misalkan di sini adalah teman-teman bisa lihat dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau sigma E dengan penurunan tegangan sigma I dikali R adalah nanti sama dengan 0. Nah, ini secara matematisnya bisa dituliskan seperti ini ya. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini pada suatu rangkaian tertutup. Nah, bisa dipahami ya, ini rumusnya. Nah, lanjut kita bahas ke komponen berikutnya, yaitu tentang hambatan. Nah, definisi dari hambatan itu sendiri adalah komponen kelistrikan yang berfungsi untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, tadi untuk hambatan itu sendiri dalam persamaan hukum Kirchhoff, nah R itu bisa didefinisikan V per I. Dan misalkan pada suatu kawat penghantar, misalkan katakanlah kabel gitu ya, besarnya hambatan itu bisa dicari, besarnya hambatan itu bisa dianalisis, bisa diketahui nilainya dengan perhitungan rumus R sama dengan Rho kali L dibagi A, di mana Rho itu merupakan hambatan jenis. Hambatan jenis itu adalah hambatan yang terdapat dalam tiap-tiap jenis penghantar gitu ya. Katakanlah teman-teman punya kabel A dan punya kabel B yang terbuat dari bahan yang berbeda, dia akan memiliki hambatan jenis yang berbeda begitu. Nah, kemudian yang namanya L adalah panjangnya kawat penghantar, panjangnya kabel gitu ya. Dan yang A adalah luas penampang kawat atau kabel. Teman-teman kan pernah melihat misalkan ada kawat atau kabel yang ukurannya kecil, ada juga yang ukurannya besar gitu ya. Itu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau misalnya luas penampangnya kecil, nanti akan menghasilkan suatu hambatan yang besar gitu ya.
Sedangkan kalau misalnya luas penambangnya di sini besar, nanti hambatannya akan kecil. Teman-teman bisa lihat ya di jalan raya biasanya kalau misalnya pengen mengalirkan listrik yang besar, nah dia pakai suatu kabel yang luas penambangnya besar gitu ya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!